Nah, cak mana kak sarannya WMP? Akhirnya mereka coba, ya sudah, rilis, jadikan sebuah wadah yang benar-benar nyata dilihat uang. Oke. Gitu, bukan cuma sekedar media branding. Karena beda Pali dengan kota-kota besar yang memang banyak memproduksi musisi-musisi berkualitas, itu adalah lingkungannya support. Benar, itu WMP punya modal, tidak punya modal tetap jalan. Oke. Apapun itu. Dio ini player drum di setiap edisional. Nah kebetulan Dio ini terikat dengan RCM pada saat itu. Oh. RCM itu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, ya. Oke, butuh bass. Buat siapa? Vokalis band artis ini yang sekarang vokalis itu jadi pelawak lah bisa dibilang. Ya. I know. Launching di beberapa radio negara tetangga. Oh, di luar malah ya? Di luar, di Malaysia. Oke, ini aku jual sekian puluh juta, tapi sistem putus. Oke. Nah, kecuali kalau kita di Indo. Di Indo itu masih bisa kita jual lagu ke beberapa artis entertain, itu masih bisa dengan sistem royalti. Itu jadi berapa lagu yang diciptakannya ini sekarang ini posisinya itu apakah sudah jadi hak paten atau hak kekayaan intelektual atau ini sudah milik? Kalau untuk saat ini sudah menjadi hak cipta, karena bahaya juga gitu kan kalau misalnya kita bikin karya. Beberapa musisi juga yang kecolongan sebenarnya. Ada lagunya yang diambil siapapun itulah. Gitu. Sebenarnya entertain itu jahat. Lu harus ngerti. Sebelum lu mau masuk ke industri musik, lu harus ngerti. Nah cuman itu tadi, kalau kita menunggu untuk di calling, kita siapa? Kita bukan artis besar. Bukan berarti itu mengurungkan produktivitas Wadah Musik Pali, sama sekali tidak. Ketika orang nanya, Wadah Musik Pali kantornya di mana sih? Di bawah naungan siapa sih? Wadah Musik Pali saat ini berdiri sendiri. Oke. Yes. Dak kati ibaratnya kita di bawah naungan si A, si B, si C, dak kati. Harusnya Wadah Musik Pali itu ada di dinas ini loh. Kita sudah berusaha beberapa kali menghubungi dinas tersebut gitu. Cuman no respon, ya kita pun berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di segmen Ruang Podcast Indahnya Pali. Ruang Podcast Indahnya Pali ini menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang akan memberikan motivasi terkait apa yang dilakukan di bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan bicara tentang musik. Apa itu musik, kemudian bagaimana pengembangan musik di Kabupaten Pali. Telah hadir bersama kita tokoh muda inspiratif yang datang ke Pali setelah berkeliling di Nusantara, di Jawa Barat khususnya, untuk kembali bagaimana mendirikan atau mengembangkan industri musik dan pelaku musik di Kabupaten Pali. Please welcome Ferdi Febrian, founder Wadah Musik Pali. Apa kabar, bro? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin yang pertama kali kami pengen kenal dulu nih sama Ferdi. Ferdi ini asalnya dari mana, asli dari mana, kemudian juga apa aja nih yang dilakukan nih? Kelahiran Bekasi, Bang. Oke. Kelahiran Bekasi, cuman keluarga udah lama di sini kan, jadi pas begitu pindah di Pali ini masih zamannya pendopo Talang Akar, mungkin terkenal kan gitu kan, dulu kan pendopo Talang Akar kan gitu. Nah jadi umur 4 tahun baru pindah ke sini gitu. Kelahiran secara domisili di Bekasi gitu kan. Nah cuman pas begitu 2003 itu balik lagi tuh, hijrah lagi ke Bekasi. Jadi di situ kita bertempur pengalaman, gitu kan, bertempur pengalaman karena sekolah kan, secara pendidikan kemarin itu selesai di Sanogalo, Jawa Barat gitu kan, selesai di Jawa Barat. 2008 lulus SMA, 2015 lulus hukum di Unisba, Universitas Islam Bandung. Oke. Oh jadi sarjana hukum ya? Iya, sebenarnya jauh. Kok budak hukum larinya ke musik? Budak hukum larinya ke musik gitu kan. Cuman ya enggak baca gitu. Mungkirin itu kan. Fashionnya di situ kan. Oke. Jadi
Freddy ini datang ke Pali, kemudian mendirikan, jadi foundernya Wadah Musik Pali. Ini kenapa nih mendirikan Wadah Musik Pali? Dan kenapa pilihnya di Pali? Sebenarnya bukan kita milih. Kenapa sih kok milihnya Pali? Sebenarnya ya tidak lebih menuju ke situnya, karena pada saat itu sudah merasa capek Kak, gitu, karena di Bekasi itu sebatang kara. Kita benar-benar sebatang kara dari SMP kelas 3 itu sampai ke lulus kuliah pun benar-benar yang dimana hidup dewean gitu kan. Jadi ya kita paham gitu, sampai akhirnya uang tuanya selalu minta balik. Cuman sih kok pada saat itu pikiran aku belum bisa maju di Bali gitu loh. Pada saat itu belum bisa berkembang yang mungkin Cak sekarang ini bisa dibilang lah maju berkembang kan Cak itu. Kalau dulu ruang aku bermusik di Pali itu tidak katip sama sekali. Nak kemana ini? Gitu, bermusik di mana? Ibaratnya dikit-dikit kan kita tongkrongan segala macam, daripada kita ujung-ujung negatif. Jadi aku memilih keluar itu karena untuk itu tadi fashion, untuk kita tahu cak mana perjalanan di musik, pengalaman apa yang bakal kita cari. Kan gitu. Akhirnya dapet 2019 COVID pertama itu balik. Mungkin disitulah ibaratnya banyak hikmahnya COVID kemarin kan. Kita udah pernah balik. Kita udah pernah wah seneng gitu dengan dunia kita di sana kan. Akhirnya COVID balik, berpikir gitu kan, aduh, kakak nih sama senior bisa dibilang. Kakak aku nih senior juga di Pali, salah satu anak musik band juga. Cuman ya itu tadi, sampai dia pernah kasih ultimatum 2004, kalau kau nak bermusik bukan di sini tempat kau. Kau keluar. Itu 2004 ya? 2004. Kalau kau nak bermusik bukan di sini tempat kau. Jadi selalu itu ku ingat gitu kan. Sampai akhirnya dari 2018 dia selalu bilang baliklah ke Pali. Pali sekarang lah jadi kabupaten. Baliklah, barangkali di sini kau bisa mengeksplor. Belum tertarik pada saat itu. Belum, sama sekali belum tertarik. Jadi begitu COVID balik ke sini, ya kita mikirnya gini. Banyaknya potensi anak-anak muda di sini yang dalam seni musiknya itu bagus Kak. Gitu. Berusaha coba melihat ada tidak sih beberapa manajemen kecil atau komunitas. Ternyata tidak kate. Balik lagi di 2020, balik lagi ke Bekasi itu cuman 6 bulan. Karena di sana juga masih belum produktif, masih belum kondusif, akhirnya balik lagi ke sini. Nah, mulai muncul apa kita bikin ini media branding. Awal Wadah Musik Pali itu cuman bikin sebagai media branding, tapi setelah konsultasi dengan Kak Firdaus, nak cak mana Kak sarannya WMP, akhirnya mereka coba ya sudah rilis, jadikan sebuah wadah yang benar-benar nyata dilihat uang. Gitu, bukan cuma sekedar media branding. Yang ada aktivitasnya. Betul, yang ada aktivitasnya, yang ada ibaratnya, oh ini loh mereka ini punya event, mereka punya konsep ini segala macam gitu kan. Akhirnya terbentuklah itu, rilis di 2022 Agustus kemarin. Oh baru berarti ya, 2022. Benar, baru. Belum nyampe setahun. Belum nyampe. Jadi begini, memang tadi kan diceritakan bahwa kakaknya ngomong kalau mau bermusik jangan di Pali. 2004 ya. Karena memang mungkin pada saat itu support sistemnya nggak jalan. Yes, betul, itu salah satunya. Untuk bagaimana tumbuh kembangnya musik di Pali. Sekarang nih sudah artinya 2021 ya kemarinnya udah. Balik lagi netap di Pali. Netap lagi. Itu udah lebih kurang 1 tahun itu. Itu gimana nih melihatnya nih dari kacamata sudut pandangnya Bung Freddy ini? Apakah memang sekarang perubahannya sudah hadir dan supportnya sudah sangat jauh. Jadi dari yang dulu dengan yang sekarang ini jauh gitu Bang. Jadi lebih maju mungkin ya gitu. Jadi banyak banyak ruang buat mereka juga. Karena yang pertama gini, dengan adanya beberapa kafe, dulu tidak pernah ada.
boro-boro tempat nongkrong kita udah kati sama sekali udah kati gitu. Aku ngerasainian itu di era 2010 ke bawah itu boro-boro Manu Cafe udah kati. Itu kan kapan nongkrong lagi, Sekarang Gelora lagi. kafe sudah menjamur ya. Kafe sudah menjamur itu menjadi tempat ya buat ruangnya mereka. Iya, berekspresi. Itu ada beberapa kawan pun juga yang aktif sebagai penyanyi reguler gitu Kak di beberapa kafe di sini. Nah, jadi aku coba ngelik kok ini berkembang gitu kan, kok ini maju. Sudah, jadi ya itu tadi kita ngeliat ke belakang lagi, banyak yang sudah aku pelajarin di luar, kenapa tidak aku tumbuhin di sini, gitu. Kenapa tidak aku tanam lagi di sini? Jadi itu tadi mulai kepikiran, sudah kita tanam ini, insya Allah membuahkan hasil yang bagus buat adik-adik kita, generasi kita, gitu. Ya. Apa aja nih yang sudah dilakukan oleh Wadah Musik Pali walaupun baru berapa bulan ya? Belum nyampe malah setahun. Belum nyampe ini baru bulan Maret. Jadi kalau secara goals yang sudah dilakuin Wadah Musik Pali, kita ini kan punya agenda ini per triwulan Kak, gitu. Jadi per 3 bulan ini cak mana caranya harus ada yang direalisasikan, entah kegiatan apapun itu. Nah kemarin itu kan sudah Desember kemarin itu rilis di Bintang Pali 1 gitu. Itu dengan jumlah total peserta itu kurang lebih hampir 28 sampai 35 kemarin tuh kurang lebihnya. Nah, ternyata dari situ pun banyak Kak. Banyak ya? Iya betul. Kita udah pernah, aku pikir selama ini cuma si A, si B, si C yang bisa nyanyi gitu. Ternyata ketika kita buka Bintang Pali banyak nih yang itu pun masih banyak lagi. Padahal pada saat itu yang ibaratnya sudah sempat daftar itu mereka membatalkan diri karena sesuatu yang tidak bisa ikut kan gitu. Sebenarnya saya pikir itu kurang lebih hampir 40-an ya, 40-an kurang lebih itu pesertanya. Jadi aku berpikir alangkah banyak juga penyanyi kita. Nah kan itu kemarin tuh kan. Nah jadi itu sudah dirilis Kak gitu. Dan kemarin juga jadi si pemenang juara 1 ini Aisyah Sinta ini memang itu sudah menjadi apa namanya hadiah lah dari Wadah Musik Pali itu hadiah, bahwasanya mereka dapat hadiah yang semestinya mereka dapat itu adalah itu tadi karya single lagu gitu. Dan akhirnya kemarin terilis, cuman karena saat ini belum secara digital keseluruhan belum gitu, cuman secara produksi materi lagunya kita lah rampung kalau mungkin karena kemarin kan terbentur jarak gitu. Terus Desember kemarin kita rilis di Ampera, lapangan Ampera itu Pendopo New Year's. Itu alhamdulillah ada 6 penyanyi Bintang Pali itu alhamdulillah ikut perform di sana. Di sana gitu dengan band-band lokalnya Pali juga gitu kan. Jadi memang kita rilis kedepannya mudah-mudahan banyak hal yang bisa kami cipta ke lebih positif lagi lah gitu Pak. Oke, sebelum kita ngobrol banyak tentang Wadah Musik Pali dan apa yang menjadi aktivitasnya tadi, ini kan artinya sebelum membentuk dari Wadah Musik Pali ini, Bung Freddy ini kan sudah punya pengalaman banyak di luar kota ya, di Bekasi, kemudian di Jawa Barat. Nah kira-kira nih apa nih yang menjadi confidence ya, kepercayaan diri Bung Freddy ini, bahwa kayaknya saya bisa nih memberikan kontribusi bagi musik di Pali ini. Pengalaman apa yang sudah, cerita dong sedikit tentang pengalaman di musik di Jawa Barat dan di Bekasi nih. Oke. Sebelum kita bicara digital itu sekarang digital udah lumayan meningkat ya. Grafiknya sangat luar biasa gitu kan digital. Nah, masih banyak juga beberapa musisi atau penyanyi indie yang masih kurang paham, masih kurang paham dengan digital. Terus royaltinya kan itu masih banyak yang belum paham. Nah, kalau bicara pengalaman sebenarnya tidak terlalu banyak lah. tidak terlalu banyak pengalaman kan, cuman mungkin kalau dibilang rulesnya bermusik ini insya Allah paham kan itu. Nah, jadi
Aku bermusik itu dari SMP. SMP. Dia 2005 itu lulus Oke. SMP. Jadi dari SMP itu sudah bentuk sebagai band festival pada saat itu. Oke. Ya, jadi ikut festival, selalu ngebawa nama sekolah. Gitu. Alhamdulillah selalu dapat pencapaian yang bagus. Oke. Itu sampai lanjut ke SMA dengan personil yang sama nih. Nih ke SMA personil yang sama sekelas juga kan gitu. Sampai akhirnya lulus gitu, tetap bermusik gitu. Nah, komitmen sih Bang intinya. Komitmen, terus konsisten. Ya. Itu baik poin-poinnya. Kalau istilahnya kita nak bertahan dengan optimisme kita. Ya. Kadang-kadang ada yang pesimisnya gini. Apa sih yang bisa bikin aku nih untuk nge-up? Kadang-kadang ada itu juga. Cak mana sih karya aku nih bisa didengar uang, cak man. Aku udah pede. Nah, itu kadang kan kurang percaya diri yang cak itu sangat sulit Bang itu. Maksudnya bakalan bikin stuck progres kita intinya kan cak itu. Progres kita. Nah, jadi poin-poin pentingnya adalah yaitu tadi. Jalan terus, selagi ada yang bisa dilakuin, berkarya terus, jangan pernah istilahnya males-malesan deh. Intinya cak itu. Iya. Males itu paling banyak gitu, paling banyak itu males. Nah, kalau secara pengalaman pernah gini, 2016 itu di album ketiga, kebetulan aku dengan band aku ini sudah rilis 3 album dari 2004 sampai 2015 terakhir. Iya. Cuman tidak berhasil albumnya. Kenapa tidak berani? Jadi sedikit cerita gini. Ah. Di album pertama, album kedua itu kita berpikir oke, kita indie. Iya. It's okay, tidak masalah gitu kan, indie. Nah, ketika di album ketiga itu drastis berubah Bang. Dari mulai genre, terus market pasar kita juga berubah. Jadi lebih ke komersil pada saat itu. Ini album kita pop bro, komersil gitu kan. Kita nyari duit gitu kan pada saat itu. Oke. Nah, ada beberapa opsi label musik di Jakarta. Iya. Akhirnya spreading sampai gini. Masih ingat Nian itu pada saat itu spreading kita pakai motor bener-bener panas-panasan itu satu band. Jadi jalan karena gini, kalau di Jalan Menteng itu ada jadi sikok jalur itu 3 label. Jadi berdekatan. Berdekatan. Itu ada 3 label. Ya pokoknya labelnya itulah mereka gitu. Itu berdekatan sampai kita kasih penawaran pada saat itu. Iya. Sama dengan halnya ketika kita ingin melamar gawe. Kan itu, permisi kita bla bla segala macam. Ternyata di ACC nih dengan si kok label ini. Iya. Akhirnya di calling. Mereka cuma minta bisa dak ini dirubah jadi Melayu. Pada saat itu label hanya menuntut itu. Iya. Dan aku menyanggupi pada saat itu kan. Iya. Oke, siap. Akhirnya di sisi lain yaitu tadi ketidakcocokan mungkin kan. Iya. Ada beberapa personil yang memang kurang setuju dengan gue anti bro terikat sama label. Iya. Gue nggak mau diconcong hidung. Bahasanya mereka cak itu kan. Cuman sedangkan kita nak mikir kita nak sampai kapan cak ini bermusik kan cak itu. Iya. Kita harus tembus di industri musik karena apa? Ketika kita masuk ke belantika musik Indonesia, di situ akan banyak perjalanan yang ibaratnya bisa bikin nama kita up kan cak itu. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Ya banyak kegagalan, banyak proses, banyak perjuangan. Itu. Jadi labelnya sudah oke. Sudah oke. Cuman dia minta harus menulang ke Melayu ya. Jadi berubah genre. Karena memang label dia punya target market. Betul. Ya. Market pasar punya Market pasarnya mereka punya. Cuman ada yang idealismenya terganggu. Nggak mau pakai label. Jadi begini bro. Ini kan industri musik sekarang ini kan apa ya? Fenomenanya juga luar biasa ya. Dan perubahannya juga sekarang sudah luar biasa. Betul, terutama hadirnya platform digital ini ada dua jalan besar lah ya. Musik ini ada yang melalui label, ada yang no label. Betul, benar. Dan memang tadi ketika kita bicara ingin bermusik masuk ke dalam label industri musik yang otomatis mereka juga punya market share pasar segala macam ya, memang mereka mau capai ya. Kalau yang ini yang no label memang mereka bisa berkreativitas bebas. Benar. dan tanpa aturan. Tanpa aturan.
tanpa aturan. Ya, dan sekarang platform digital terutama di YouTube segala macam itu juga membuka ruang seluas-luasnya untuk para musisi untuk menghadirkan musik-musik itu. Oke, balik lagi kita ngomongkan wadah musik Pali nih. Jadi wadah musik Pali ini kan seperti yang saya bilang tadi, artinya bahwa akan butuh effort besar nih untuk membuat kita ekosistemnya jalan, tumbuh. Karena beda Pali dengan kota-kota besar yang memang banyak memproduksi musisi-musisi berkualitas, itu adalah lingkungannya support. Benar, itu. Nah, ini apa langkah apa nih yang ya walaupun sekali lagi masih berapa bulan ini, artinya ada planning ya yang dilakukan oleh wadah musik Pali ini. Kalau buat langkah ke depan sih tetap gini, Kak. Jadi gini, wadah musik Pali tidak sepenuhnya kita berharap dengan beberapa pemerintah kita, ya gitu. Karena yang aku bilang kemarin, dengan adanya wadah musik Pali ini menjadi pro dan kontra. Gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi itu. Jadi balik lagi kita ke kultur. Kalau kita nak bicara per daerah itu tidak mungkin kita bisa ke sama galongan. Betul. Karakter, sifat, cara bersosialisasi itu tidak bisa. Interesting ini. Yes, betul. Tidak bisa kita samakan. Aku di Bekasi enak loh. Komunitas sana support. Belum tentu di sini. Nah, begitupun di sini support, di sana belum. Kan kita cek itu. Nah, jadi apa namanya? Tujuannya adalah gini. Apapun yang bakalan terjadi, ibaratnya WMP punya modal, tidak punya modal tetap jalan. Apapun itu. WMP punya modal, tidak punya modal tetap jalan. Gitu. Karya itu tidak membatasi harus kita punya modal besar, tidak. Karya segala macam gitu. Jadi kesimpulannya gini sih, sebenarnya simpelnya. Bermusik sesuka hati. Jangan pernah melakukan berorientasi itu dengan yang berlebihan gitu kan. Kadang kan ada wah aku bermusik, aku ini, aku pengen ini, aku pengen. Tidak bagus juga kadang-kadang kayak itu kan. Tetap ya sudah, lakuin, berkarya. Yang pemusik lakukan adalah menciptakan sebuah karya itu yang bisa diterima masyarakat. Itu baik sebenarnya. Jadi tidak terlalu banyak berharap lebih dari pemerintah. Cuman kemarin kan alhamdulillah sejauh ini masih dibantu dengan beberapa pemerintah. Masih disupport. Sampai detik ini pun masih disupport. Terima kasihnya aja itu. Cuman ya kita tidak galak menjadi itu patokan, Kak. Jangan sampai pemerintah, ya kita kan tidak tahu kendala di pemerintah kita Indonesia mana kan gitu. Kita terkadang harus memang paham ke situnya juga. Jangan mentang-mentang wah ini tidak support, wah ini kok kemarin support ini tidak. Jadi kitanya jadi itu ide kebakalan jalan dengan baperannya dia. Baperan jadi. Wah kemarin aku udah support, ngapa sekarang tidak? Nah itu kadang-kadang nimbulin pemikiran-pemikiran yang negatif jadinya kan. Aku pun sama selalu menerapkan ke tim WMP, apapun yang terjadi kita tetap jalan. Ada duit, dekat duit jalan. Kita pemusik, kita seniman, tidak diukur dengan uang, berkarya. Tuh. Alhamdulillah mereka ya sejauh ini siap jalan terus apapun itu. Seperti yang kakak bilang tadi, dekat jalur sini kita cari jalur sini, Ini selalu kita cari alternatifnya aja dengan solusinya, selalu dicari aja itu. Karena memang begini, kita ini kan artinya menumbuh kembangkan musik di istilahnya ibarat nanam pohon. Di kondisi lahan yang mungkin gersang ya. Benar. Masih belum istilahnya itu sebaik di tempat lain. Tapi balik lagi, sebenarnya kan mimpi itu memang ya namanya mimpi memang itu ada hal-hal yang membatasinya untuk kita mencapai itu. Tapi dengan wadah musik Pali ini artinya paling tidak ada ruang yang diciptakan oleh peminat musik, kemudian musisi itu sendiri untuk bisa nanti dia match dalam satu ruangan, sehingga nanti ada saling keterikatan satu sama lain. Dan itu nanti yang menghasilkan ekosistem yang jalan support untuk itu. Betul. Ya memang sekali lagi bahwa butuh agility ya, butuh daya juang yang luar biasa untuk bisa kita membuat Pali ini menjadi
kota musik gitu ya. Bener, betul. Kota musik yang nanti baik itu musisinya, pencipta lagu, kemudian penikmat musik itu Iya. juga bisa sama-sama menikmati musik itu. Mm-mm. Oke, ini artinya sudah punya pengalaman banyak nih di dunia musik, sudah punya produk artinya terkait musik, Alhamdulillah. lagu, Nah, segala sudah, macam. alhamdulillah. Ada berapa lagu yang sudah pernah diciptakan oleh Bung Freddy ini? Kalau untuk secara format band dari 2004 itu sudah 3 album. Oke, 3 album. Cuman kan setelah 2016 itu kita bubar. ya. 2015 itu bubar. Pokoknya setelah Naga Suara, sorry. Label itu penawarannya di 2016. Cuman kita bubar pada saat itu, tidak sempat lanjut. Jadi sudah mutusin, sempat ada kekecewaan sebenarnya, gitu kan. Ketika kita dari 2004 kita benar-benar dari nol, kita jadi band festival dari zaman sekolah gitu kan, sampai kita adu di titik yang sebenarnya kita pengen berada di industri musik gitu kan. Kok kenapa menjadi idealisme yang kuat gitu, menjadi benturan gitu kan. Akhirnya di situ aku mikir, sudah pensiun musik, sempat begawe. Oh, jadi sempat pegawai juga. Sempat vakum 2 tahun. Musik itu 2 tahun. Jadi setelah bubar, vakum 2 tahun, begawe pada saat itu di perusahaan bank swasta waktu itu, sampai akhirnya kok tidak nyaman gitu kan. Kok tidak nyaman? Ini bukan jiwa aku gitu, bukan jiwa aku gitu. Oke, kita bicara salary penghasilan, Oke ya. menunjang gitu kan. Cuman bukan gitu. Jadi akhirnya mutusin, oke, resign. Pada saat itu mutusin resign buat balik lagi ke musik gitu pada saat itu. Itu di mana tuh pada saat Di Bekasi. Di Bekasi. Di Bekasi. Jadi mutusin buat resign. Nyesel tuh kan. Ada beberapa alat yang memang hasil perjuangan pada saat itu kan. Alat ladak hati galau. Oke, kita dari nol lagi. Nah, pada saat itu ada kawan yang memang biasa kita ini satu komunitas. Nah, Dio ini player drum di setiap edisional. Nah, kebetulan Dio ini terikat dengan RCM pada saat itu. Oh. RCM itu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, ya. Oke, butuh bass buat siapa? Vokalis band artis ini. Iya. Nah, jadi pada saat itu, ini punya cerita sedih sebenarnya. Kenapa tuh? jadi pernah ngedisionalin artis pada saat itu. Itu 2018 terakhir ngedisionalin artis. Yang sekarang vokalis itu jadi pelawak lah, bisa dibilang. Ya. I know. Sekarang jadi pelawak. Jadi sempat ngebahas pada saat itu. Nah, sampai kita tidak tahu karena di manajemen artis itu punya apa? Batasan. Iya. Gitu kan. Nah, pada saat itu aku naik ke panggung, ternyata dari beberapa kru mereka bilang, Bang Fred di belakang panggung, gitu kan, di belakang panggung gitu. Lah, emang kenapa Bang? Edisional di belakang. Jadi di situ aku ngebas di belakang panggung, ya mereka di depan panggung gitu. Oh, jadi kena. Iya sih, benar itu dan itu ngedumel kan, sialan gini-gini. Cuman ternyata pas setelah kita pahamin entertain artis itu, oh ternyata mereka punya aturan gitu. Oh, gitu. Fred, sorry, bukannya kita nggak mau, karena kita punya aturan manajemen gitu kan. Bahwasanya artis harus ada di belakang panggung gitu. Jadi tidak dipublish. Oke. Karena pada saat itu yang aku pikirin cuman adalah cuan. Pada saat itu, aku berpikir gini, cak mano caranya aku punya alat lagi. Nah, karena sekali perform itu lumayan pada saat itu kan, lumayan. Pada saat sekali perform, oke. Di bulan selanjutnya ditelepon lagi, ikut sampai ada acara gathering waktu itu. Apa bro? Biasanya kan bass gitu. Oke, additional bass. Nah, jadi dari situ mulai lagi munculin, saatnya memang tidak baca, ini harus bermusik lagi. 2020 ngeluarin single solo. Di situ 2020 awal ibaratnya konsistensinya adalah oke, saat ini gue solo. Gue udah nggak mau ngeband, tapi gue pengen solo gitu kan. Nah, pada saat itu alhamdulillah sudah realisasi gitu kan, terilis kemarin itu sudah pada 2020 itu sempat launching di beberapa radio negara tetangga. Oh, di luar malah ya? Di luar, di Malaysia. Karena rulesnya punya dewek gitu Bang. Jadi 2019 ketika album aku udah laku,
kebetulan ada beberapa lagu di album aku itu sekarang ini dibawain artis Malaysia. Oh, Sekarang ini. yang diciptakan lagu ini. Yes, boleh bisa dicek Age Jan. Jadi itu sudah menjadi mungkin pekerjaan sampai detik ini gitu. Itulah ketika vakum, Fred masih dipakai nggak lagunya? Udah enggak, bandnya udah bubar. Oke, gue suka lagu ini. Bla 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 bla, kirimin. Udah pakai lama pada saat itu karena memang benar-benar dia senang dengan materi itu sampai dia bilang berapa. Aku nak sistem royalti pada saat itu, nak sistem royalti. Cuman ternyata dari negara luar itu kan tidak bisa. Oh, Sistem mereka adalah putus. oh sekali Jadi oke, ini aku jual sekian puluh juta, tapi sistem putus. Oke. Nah, kecuali kalau kita di Indo. Di Indo itu masih bisa kita jual lagu ke beberapa artis entertain itu masih bisa dengan sistem royalti. Nah, jadi rekan. Pada saat itu jadi rekan. Begitu aku rilis single solo, mereka support. Kirimin biar kita publish di Malaysia. Pada saat itu Limo Radio di Malaysia itu dipromosikan mereka gitu kan. Itu menjadi suatu kebanggaan sebenarnya. Dari situ ya sudah sampai sekarang jalan lagi. Oke, jadi lagunya dijual berarti ke ya pada saat itu kan tidak laku. Jadi pikir tuh percuma gitu kan. Ini lagu udah laku ya kan. Di ibaratnya kita nawarin ke label bandnya lada kati kan itu. Cuman ya sudah. Ya mudah-mudahan personilnya pada nonton. Mudah-mudahan penyesalan bro, nyesel nih kan pada saat itu karena memang harapannya adalah aku harus ada di industri musik Indonesia pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu karena itu tadi Tuhan berkata lain. Tuhan masih harus membalikan aku buat di Pali sebenarnya. Apa tidak saya itu tidak di Pali. Sebenarnya perjalanannya tuh lumayan gitu. Iya. Oke, itu jadi berapa lagu yang diciptakan ini sekarang ini posisinya itu apakah sudah jadi hak paten atau hak kekayaan intelektual atau ini sudah milik yang lain itu sudah yang mana yang diciptakan sekarang? Oh, kalau untuk saat ini sudah menjadi hak cipta. Sudah ada hak ciptanya. Menjadi hak kita sendiri gitu. Karena bahaya juga gitu kan kalau misalnya kita bikin karya. Karena banyak gini. Beberapa musisi juga yang kecolongan sebenarnya. Banyak penyanyi-penyanyi yang tidak kita kenal tiba-tiba ada lagunya yang diambil siapapun itulah. Gitu. Sebenarnya entertain itu jahat. Kalau kita tidak tahu, kejam. Kita lengah, kita maaf ngomong, kita tidak ngerti apa-apa selesai. Gitu. Kita punya karakter, kita punya skill bagus dalam artian pembuatan karya. Nah, itu kadang-kadang jarang ibaratnya banyak yang pengen mengeksplor. Ibaratnya kan siapa nih songwriter gitu kan, kayak semacam saya pernah sharing gini di beberapa industri musik Indonesia gitu. Jadi oke bang gini, lu harus ngerti sebelum lu mau masuk ke industri musik lu harus ngerti. Jangan lu kosong gitu. Ketika lu kosong, lu punya karya yang bagus selesai. Gak bakalan dapat apa-apa. Nah, jadi itulah kenapa entertain dunia permusikan kita nih kejam. Makanya gini bro, karena kami ini di Litbang ini kan sekarang ini lagi mencoba istilahnya itu membuat kesadaran masyarakatnya terkait dengan hal-hal yang begini bahwa ada hak kekayaan intelektual namanya di Kemenkumham. Ini kan upaya kita bersama ini untuk melindungi karya tadi. Jadi melindungi si pencipta ini kan supaya nanti mereka itu tidak tidak diambil orang gitu kan. Nanti mereka capek-capek nyiptain kan itu kan berdasarkan kreativitas yang luar biasa kan. Betul. Tiba-tiba sudah diciptakan orang lain yang klaim. Nah, ini makanya di Pali sendiri kami mencoba untuk mensosialisasikan istilahnya itu supaya nanti masyarakat ini yang punya karya bisa diinikan. Nanti termasuk juga dengan Wadah Musik Pali nanti ketika nanti ada kawan-kawan di komunitas Wadah Musik Pali yang punya cipta lagu, kemudian juga mungkin ada performance yang mungkin mau akan diusulkan ke bisa dengan kami dan kami fasilitasi. Oh bisa bisa kami fasilitasi dan itu free. Ya. Jadi itu supaya nanti ini juga salah satu upaya kita bersama ya untuk menumbuh kembangkan salah satunya industri musik supaya orang
yang ingin bermusik ini ya tidak takut, artinya kan nanti Betul, karyanya iya, diambil benar. orang segala macam. Oke, tadi sudah ngomongin story tentang kehidupan, banyak cerita sedih yang mengharukan ya. Tampil di belakang layar, namanya belakang layarnya nih namanya. Belakang layarnya itu bukan lagi di belakang TV gitu, belakang layarnya gitu. Oke, kira-kira nih dari sudut pandang Bro Freddy ini apa nih yang bisa dilakukan kita sama-sama ya berkolaborasi, baik kita untuk membagi peran ya, terutama untuk pengembangan industri kreatif ya, industri kreatif musik ini di Kabupaten Pali ini. Apa aja sih yang bisa dilakukan ya, baik dari apa namanya sisi pemerintahnya kan yang governmentnya, kemudian dari sisi swasta, masyarakat segala macamnya yang bisa membantu untuk pengembangan musik di Pali ini. Paling gini sih, apa namanya, dari awalnya Wadah Musik Pali terbentuk tidak pernah terlalu banyak, nggak pernah terlalu banyak harapan kita meminta untuk secara support ekosistemnya bagaimana gitu kan, tapi dengan yang kita tahu Wadah Musik Pali tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Betul. Kalau misal pun bisa itu sulit, ya kan sulit gitu. Makanya harapannya adalah memberikan ruang sebenarnya, memberikan ruang kan. Karena gini, yang tadi di awal kita bicarain, kita tidak mungkin nih kalau kita ngarepin. Misalnya contoh sekarang Wadah Musik Pali sudah ada beberapa penyanyi yang sudah ngeklek gitu kan, ibaratnya sudah terikat di Wadah Musik Pali. Ada beberapa penyanyi yang perlu memang kita publikasikan sebenarnya, kita carikan jam terbangnya segala macam itu. Nah cuman itu tadi kalau kita menunggu untuk di calling, kita siapa? Itu yang pertama. Kita bukan artis besar yang pertama. Kita harus tetap masih merunduk lah gitu kan, sebenarnya harus merunduk gitu kan. Jangan seolah-olah kita yang aku nih tidak akan bisa. Itulah jadi harapannya dari WMP itu sebenarnya cuman ingin ayo coba dirangkul deh WMP gitu. Mungkin dari beberapa pemerintah yang di sini, beberapa dinas yang sekiranya ya itu tadi butuh tim kreatif ataupun butuh talent, betul, acara betul. Ya. Tidak banyak sebenarnya, cukup dilibatkan di situ baik sebenarnya. Jadi kawan-kawan itu punya ruang untuk ekspresi ya. Benar itu, cukup di situ baik. Mudah-mudahan kedepannya apapun yang dilakukan BMP tetap dapat support ya dari beberapa pemerintah kita di sini, baik yang swasta maupun yang lain itu kan. Karena gini, kita nih studio musik beda kati. Studio musik beda kati kita nih, beneran sama sekali beda kati. Kadang-kadang latihan di mana? Ya sudah latihan di rumah masing-masing kan. Latihan di rumah masing-masing. Ya karena memang itulah keterbatasannya. Tidak kati sama sekali. Kemarin itu gini. Kemarin itu ada harapan besar dari pemerintah, mudah-mudahan bisa mensupport gitu Kak. Mudah-mudahan bisa mensupport yang ternyata ini memang menjadi kebutuhan Wadah Musik Pali sebenarnya kan itu. Sekarang ini kalau bicara base, banyak yang nanya kantornya di mana? Di base campnya. Kantornya di mana? Kantornya di Wadah Musik Pali tidak punya kantor. Terus terang Wadah Musik Pali kalau nak nemui Wadah Musik Pali di kafe. Itu di mana di situ Wadah Musik Pali bersinergi dengan kafe, ya disitulah kantor kita, ibaratnya base kita. Dekat sama sekali. Tapi itu tadi bukan berarti itu mengurungkan produktivitas Wadah Musik Pali sama sekali tidak. Ketika uang nanya, Wadah Musik Pali kantornya di mana sih? Di bawah naungan siapa sih? Wadah Musik Pali saat ini berdiri sendiri. Yes. Dak kati ibaratnya kita di bawah naungan si A, si B, si C, dak kati. Gitu. Kita mandiri alhamdulillahnya. Sampai ada yang bilang coba harusnya Wadah Musik Pali itu ada di dinas ini loh gitu kan. Harusnya ada di ini. Cuman kita untuk apa? Gitu kan Kak, istilahnya kita sudah berusaha beberapa kali
menghubungi dinas tersebut gitu. Iya. Cuman no respon ya kita pun berpikir Oke. gitu. Kita udah galak terlalu inilah. Intinya tetap jalan musik kayak gitu kan. Iya. Memang iya kalau ini yang perjuangannya memang harus effort besar ya untuk membangun musik di kabupaten ini. Ini sekarang nih apa nih event yang dalam waktu dekat akan dilakukan? Karena saya lihat juga Wadah Musik Bali membuka kelas ya untuk apa melatih talenta baru ya, talenta muda untuk bermusik ini. Apa nih yang dilakukan event-event yang dalam waktu dekat ini dilakukan? Kalau untuk event dalam waktu dekat ini kita kebetulan kan kita nak Ramadan kan. Ya. Nah kemarin itu sempat sudah ngobrol di beberapa dinas. Jadi yang bakalan digarap untuk Ramadan ini adalah festival pasar Ramadan. Dan alhamdulillahnya di situ ada Musik Bali dilibatkan. Dilibatkan ya? Alhamdulillah dilibatkan, diikut sertakan dalam program itu, ya benar. Alhamdulillah. Maksudnya ya tidak banyak, sekalipun Wadah Musik Bali dilibatkan, nak repot, oke, tidak masalah aku repot gitu. Yang penting ya banyak yang bilang gini, kita nak ngibarin sayap itu tidak gampang. Oke. Jangan kita nak ngibarin sayap di luar, tempat dewek lagi susah. Nah itu, jadi berusaha ya alhamdulillah kemarin dihubungin ada beberapa rekan di Sperindak gitu kan untuk program ini. Alhamdulillah Wadah Musik Bali dilibatkan, ya mudah-mudahan baik berjalan dengan lancar. Itu untuk program event ke depan, karena kita di sini Wadah Musik Bali buka Bintang Pali Cilik gitu. Ini salah satu ya, salah satunya ya? Isian acaranya tuh Bintang Pali Cilik itu tingkat SD dan SMP gitu. Nah kalau mengenai sekolah musik baru nian baru nian baru jalan 2 bulan sudah ada ini apa anak-anak yang latihan. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada gitu. Jadi itulah yang dibicarakan kemarin oleh Pak Bupati gitu kan pada saat ada di podcastnya beliau. Bisa Wadah Musik Bali ini menjadi ruang sekolah buat mereka juga. Insya Allah bisa. Cuman kita kan tidak bisa yang gini Kak, tidak bisa langsung instan. Kita berproses, kita bertahap. Ya mungkin saat ini kita sifatnya adalah private lesson. Oke. Nah sifatnya private lesson, jadi kita berkunjung ke rumah si murid segala macam. Dan alhamdulillahnya kemarin itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi mereka ikut lomba di apa sih FLS 2N mungkin ya. Nah kemarin ada lomba solo vokal tingkat SD gitu kan. Nah alhamdulillah murid yang di Wadah Musik Bali ini goals juara galau. Juara semua. Juara 1, 2 eko, sikoknya juara 3. Oke. Ya alhamdulillah. Jadi dari situ kita tidak ngerasa ada beban moral sebenarnya. Terkadang itu kita jadi beban moral ketika kita ngedidik anak ini. Bukan anaknya yang marah takutnya, uang tuanya, cak mano ini jelas kursus cak ini. Itu yang kita pikirin gitu. Jadi berusaha semampu kita kasih yang terbaik dengan teori-teori cara bernyanyinya, gitu kan. Meskipun sekarang era digital, uang banyak ngelik ke YouTube. Oke. Dari gitar, keyboard, vokal dan lain sebagainya itu mereka banyak ngelik ke YouTube. Ya. Nah kalau banyak juga yang nanya gini, Kak sebenarnya masih worth it gak sih kalau kita baca buku notasi? Nah itu pertanyaannya kan. Itu masih banyak juga yang dilontarin ke aku pribadi gitu kan. Kembali lagi ketika Wong bersifatnya otodidak, ya dia udah akan kenal yang namanya notasi gitu. Tapi ada juga Wong yang otodidak, dalam IQ dia buat bermusik, biraman ada segala macam apal gitu. Nah kalau ditanyain masih worth it atau tidak untuk kita ngebaca buku dengan kita melihat di digital, aku pribadi aku memilih membaca buku, buku notasi. Kenapa tuh? Karena di situ benar-benar dasarnya kita dapat. Ibaratnya pondasinya kuat ya. Pondasinya lebih kuat dibandingkan kita ngelik di YouTube. Kadang-kadang Uang pengen gini belajar, aku nak belajar lagi nih. Oke, aku nyetel YouTube. Sudah sebatas itu yang dia dapat. Tapi kalau kita pelajarin secara materinya dari dasar, itu yang lebih kuat gitu. Banyak Uang yang tidak paham partitur tuh apa sih kan kayak itu. Nah, kalau Uang yang tidak paham partitur itu sulit.
gitu. Partitur itu adalah tangga nada yang memang harus Ya. pemusik itu paham sebenarnya kan gitu. Tapi banyak juga yang apa secara otodidaknya mereka mengerti Iya. gitu. Contoh gini deh. Aku otodidak nih, aku udah ngerti baca not misalnya, tapi aku bisa bikin lagu misalnya cak itu. Iya. Nah itu ada juga yang cak itu. Iya. Nah terus uang yang paham dengan tangga nada, dengan notasi yang dia pelajarin, itu akan lebih mudah. Oh ini larinya ke sini, oh ini, nah itulah di luar kepala dia kalau cak itu. Nah sebenarnya masih sangat penting gitu mempelajari secara buku gitu kan. Sekarang digital lo ngelihatnya digital galau. Bener gak sih? Iya. Ya kan digital galau gue pelajarinya. Gitu. Ini nih, ini ada sekolah musik. Nah, yang diajarkan di sekolah musik ini apakah vokal saja atau ada instrumen musik yang dia? Oh iya, kalau kita kan di sini kan ada beberapa kategori ya. Iya. Ada vocalism, Vokal. ada vokal apa gitar listen, Iya. bass sama keyboard. Karena untuk saat ini cuma 4 itu yang kita bisa terima kan sih itu. Nah untuk kurikulumnya. Nah jadi kalau misalnya vokal ya kita hanya mempelajari vokal dari dasar vokal. Kadang-kadang kita kan kalau ngajarin orang nyanyi itu kita baca range-nya dia. Iya. Cewek dengan cowok beda range-nya kan gitu. Dengan range kita di sini tuh beda gitu. Jadi pitch-nya dia ini tinggi, cempreng. Nah, itu kita harus oke, kalau pelajarin ini yang pastinya kita dasarnya adalah do re mi fa sol la si do. Kan itu. Nah, ketika mereka sudah paham itu, melatih lagi tuh. Ada yang namanya a i u e o. Itu dalam kita bernyanyi penting buat artikulasi, Kak, gitu. Ya. Penting buat artikulasi. Kadang kan banyak gini, artikulasinya itu kurang jelas. Iya. Bisa bagus uang itu nyanyi, tapi artikulasinya kurang jelas. Jadi nggak nyampe di ini apa yang diomongkan. Cinta, jadi cinta. Itu dengan artikulasi yang menurut aku itu kurang dimatengin lagi. Iya. Kenapa fungsinya adanya a i u e o itu memperjelas notasi gitu, artikulasi gitu kan. Nah, terus ada juga gini. Kalau gitar ya otomatis kita dari gitar klasik gitu kan, tergantung si muridnya. Iya. Nah, jadi Kak aku pengen belajar gitar klasik, gitu. Otomatis kan mainnya fingerstyle. Iya. Nah, fingerstyle itu yang sudah mainnya cek ini kan. Nah, ada juga Kak aku nak belajar gitar listrik, sifatnya adalah distorsi. Kita pakai suara keras kan cek itu jadi macam-macam. Kalau saat ini baru yang belajar itu vokal sama gitar klasik. Itu range umurnya yang dewasa ada juga yang ikut? Ada ya. Jadi kita ngebuka ini tuh ida yang mulai dari kelas 4 SD sampai yang dewasa. Umur 30 masih galak les ya silakan. Jadi kalau aku nak lesnya bisa juga. Bisa dengan sangat bisa gitu, Gitu. Iya, apa namanya tuh begini. Tadi kan vokalis anak-anak nih. Kemudian SD, SMP sekarang sudah ada kompetisinya. Cuman ada nih sekarang fenomena yang mungkin juga jadi pemikiran kita bersama ya. Terutama wadah musik Pali nih. Untuk lagu anak-anak. Sekarang lagu anak-anak ini kayaknya sudah tenggelam ke lagu dewasa. Anak-anak zaman sekarang ya dengan adanya media digital sosial ini juga kan kadang-kadang lagu-lagu yang sebenarnya bukan umurnya dinyanyiin gitu loh. Nah ini gimana nih? Apa kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan wadah musik Pali ini supaya kita memperkenalkan lagi lagu-lagu anak-anak ini sehingga anak-anak ini punya lagu yang bisa mereka nikmati sesuai dengan umurnya gitu. Itu jadi ini juga. Ya itu tadi Kak, maksudnya gini. Saking maraknya digital mungkin maraknya digital jadi lost control nih. Nah, ini kebanyakan juga gini. Wong tua lost control. Dengan gadget. Yang dilakuin kita udah pernah tahu. Anak aku nih nonton apa? Kan cek itu. Nah, harusnya dibatasi. Gadgetnya terus selalu diberikan edukasi sebenarnya gitu. Kalau bicara tentang lagu anak-anak ini tenggelam, sudah pasti tenggelam. Sekarang ini anak-anak lebih banyak mengenal lagunya lagu-lagu dewasa. Lagu dewasa semua. Lagu dewasa.
Nah, jadi itu tadi. Jadi pengenalan itu yang semestinya harus diedukasikan dengan orang tua sebenarnya. Iya. Orang tuanya harus diedukasikan lagi. Bahwasanya dikasih nih, dengerin ini lagunya enak dengerin. Ya karena realitanya cak itu. Iya. Muridku pun sama. Iya, iya, iya. Jadi begini, Kak, besok ikut lomba lagunya Sang Dewi. Bisa. Iya, Sang Dewi. Ku cari lagu, oh lagunya Lyodra. Tinggi tuh kan. Wow, juga. Ku pelajarin. Ini anak kelas 4 SD Iya. dengan materi lagu yang ini menurut aku ida ini maksudnya tidak ngeklep lah cak itu. Nah, kurang baik. Maksudnya kelas 4 SD dikasih lagu dengan materi lagu yang cak itu gitu. Oke, mungkin kalau misalnya cak yang persahabatan dan lain-lain sebagainya mungkin masih oke, masih nyangkup ke usia-usia mereka. Tapi kalau lah sudah materinya cak yang kita tahu saat ini Lyodra materinya luar biasa kan, kita tahu kan cak itu dengan range dia karakter dia yang tinggi. Ini si anak baru segini mau jadi ya kita berusaha maksimal, Oke, range kau di mana, notasi kau di mana. Kan kita tetap kita sesuaikan gitu. Ibarat nada diopasnya di mana. Nah, itulah fungsinya kita itu jangan sampai kita gini. Kita ngasih materi dasar, kita ajarin mereka notasi itu tapi kita tidak memahami karakternya. Oke. Cak kakak, misalnya nyanyi, aku nada aku dari A misalnya, belum tentu kakak juga dari A. Oh iya, bener ya. Betul. Entah bisa lebih tinggi, entah bisa lebih rendah. Nah itu yang harus kita pahami. Nah, kadang-kadang banyak gini, player musik itu banyak kurang ngerti. Gitu. Jadi kasihan si penyanyi. Bener, kasihan si penyanyi. Ngikutin musiknya ya deh. Ngikutin musiknya. Yang ketinggian udah hajar aja ya kan. Jadi si vokalis ini ketinggian, wah caca wong nak kecek gitu. Itu salah. Jadi memang harus dipahamin nian kan cak itu. Nah, ya kurang lebih kira-kira cak itu. Ya. Oke, sekarang ngomongin masalah kesenian daerah. Karena salah satu komunitas nih kan, komunitas yang mengerti musik, kita juga ini kan harus punya tanggung jawab ya. Benar. Tanggung jawab bagaimana kita melestarikan bahkan menggaungkan ya kesenian asli daerah kita ini supaya nanti orang bisa lihat, dan itu memang materi-materinya banyak yang menarik. Nah, ini apa aja yang mungkin akan bisa di di-plan oleh Wadah Musik Pali sehingga kesenian-kesenian daerah ini bisa kita kita up ya, kita blow up-kan untuk supaya nanti orang bisa lihat ini. Nah, itu tadi Kak yang sudah pernah aku sampaikan juga waktu itu kan ke beberapa acara gitu, bahwasanya Wadah Musik Pali ini tidak cuma menaungi seni musiknya tidak. Tapi justru kita dengan senang hati ketika ada dari seni tradisional, ya kan, di Pali ini kan banyak juga kan cak semacam kreator film. Bener gak sih? Ada kan dari KNPI mungkin nih. Nah, kreator film, terus dari seni tradisional budayanya, terus dari seni lukisnya ada, seni fotografernya ada. Nah, maksud aku gini, kenapa tidak coba berkolaborasi dengan Wadah Musik Pali? Wadah Musik Pali dengan sangat senang hati ketika si seni tradisional ini bisa bergabung gitu kan. Besar harapannya, maksudnya berkolaborasi ya dengan mereka. Iya, bisa. Cuman ini nih yang gue maksud tuh begini. Artinya kan Wadah Musik Pali punya orang yang punya kapasitas pencipta lagu, songwriter, kemudian juga penyanyi di musik ya. Nah, kita ini di Pali ini pernah dengar enggak lagu daerah asli Pali? Pernah. Artinya kan begini, maksud saya tuh kalau memungkinkan tidak misalnya Wadah Musik Pali menciptakan lagu daerah yang asli yang dari Pali yang diciptakan, karena kan kapasitasnya kan punya nih. Bung Freddy juga sendiri pencipta lagu kan, yang mengangkat mungkin dari kehidupan sehari-hari, Mantang segala macam. Lagunya nggak salah Mantang ya, kalau ada lagu daerah itu. Ada Mantang. Nah, itu salah satu, dan mungkin ada hal lain yang mungkin menceritakan tentang budaya Candi Bumiayu, kemudian budaya-budaya lain yang itu. Ini apa nih yang nanti ini kita menantang juga nih Wadah Musik Pali menciptakan lagu daerah yang mungkin bisa happening di dunia musik ini.
Sebenarnya sudah ada. Sudah ada, Sudah ada, 3 lagu, 4 lagu. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Jadi aku waktu itu pernah diminta Pak Bupati, Hah? Fred bisa bikin lagu Pali? Oke, bikin pada saat itu. Oke. Perdana aku bawain lagu itu di Candi Bumi Ayu. Acara Bujang Gadis Pali pada saat itu. Oke. Jadi perdana lagu itu aku bawain dengan judul Menuju Pali Cemerlang. Oke. Oke, itu mungkin masih dengan konsep yang bukan bahasa daerah, Bahasa daerah, ya. tapi ada sikoknya lagi itu dengan judul Bukti Pemimpin. Nah, itu pure dengan bahasa kita, asli bahasa kita dari Cak Mano Pendopo sampai akhirnya jadinya Pali Cak Mano ya itu sudah ada sebenarnya tinggal produksi sebenarnya. Jadi Wadah Musik Pali ini sudah menyiapkan 4 lagu daerah untuk Pali. Nah, itu tinggal produksi sebenarnya. Mungkin ya insya Allah kalau memang tidak kati alangan tahun-tahun ini bisa kita produksi juga kan Cak itu. Nah, Iya. mudah-mudahan ada yang support juga kan Cak itu. Iya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. mudah-mudahan ada yang support kan Cak itu. Iya, karena kan biasanya kan masing-masing daerah itu berlomba-lomba kan, Benar, menciptakan lagu daerah yang happening. Biasanya dia kan bahkan begini nih, IDM, you know what IDM? Musik yang apa namanya itu dengan Benar. itu dia kan malah justru mengadopsi musik-musik tradisional. Betul. Ya. Apa sih yang ini tuh latih contohnya? Latih Dia juga ini. Itu kan malah happeningnya sampai global ya, luar biasa tadi. internasional dia jadi. Di New York Times Square betul. itu dia ada itu. Nah, kita ini ini kan sebenarnya kita kaya ya. Pali kemudian Sumsel katakanlah. Itu kan ini kaya dengan apa namanya tuh dengan musik-musik yang tradisional yang istilahnya mengandung ini. Nah, ini ada nggak nih kira-kira ke depannya yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di Wadah Musik Pali ini untuk maksudnya dengan konsep IDM tadi. ya bukan mesti konsep IDM tapi paling tidak mengangkat sound yes paham ini untuk kita lebih modernkan gitu supaya nanti bisa menjadi ini. Dengan sangat bisa. Iya, benar. Sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dengan sangat bisa. Iya. Gitu. Jadi bicara ini lagi background. Kalau misal mungkin kakak tadi kan bicara musik-musik yang agak energik, Ya, kan? Agak energik. Nah, kita bicara tadi di balik aku punya band pop, aku punya band metal. Oke. Sampai sekarang masih ya. Sampai sekarang masih. Gitu. Band metal. Boleh dicek di Instagram gitu Audrey Hepburn. Nah, jadi itu band yang sudah lama juga terbentuk. Itu band yang sudah lama terbentuk. Nah, kalau bicara musik yang energi, sangat senang gitu. Cuman kadang-kadang kita nih ngebeat jadi ngalah ke idealisme dulu nih, agak dulu ya kan. Kadang-kadang pengen punya karya itu, wah ini asik nih kalau dibikin. Model kita bikin itu kan itu banyak ide-ide yang lebih modern sebenarnya. IDM-nya waduh, ini waduh, tradisionalnya masuk kan itu. Nah, kalau secara market pasar itulah yang kemarin aku beberapa kali survei lagu Pali ini belum terlalu terpublish secara digitalnya, Nah, makanya kemarin itu Wadah Musik Pali ready istilah gini. Ketika Wadah Musik Pali merilis lagu Pali, ya kita akan menyiapkan dari keseluruhan digital platformnya segala macam gitu kan. Itu jadi uang itu tidak payah lagi. Contoh kakak nak update Insta Story. Lagu gitu ada di situ, ya kan? Oh, ini lagu Pali gitu, nah, itu pengen. Jadi kemungkinan besar ya kedepannya bisa lah Wadah Musik Pali bikin itu. Jangan sikok bagi dua yang terkenal. Sikok bagi dua. Malah kan maksudnya itu yang malah justru terkenal dari ini. Dari Sumatera Selatan ini. Aduh. Padahal background story-nya sebenarnya nggak bagus ya. Diminum dulu, Oke, silakan. Iya, jadi banyak nih ya sebenarnya yang bisa kita angkat ya dari Pali supaya bisa lebih mengglobal kan. Karena memang apa namanya itu kreativitas ini harus outside the box sebenarnya. Kalau saya melihat nih dengan adanya media sosial yang berkembang, platform digital yang berkembang,
otomatis juga membuat minat dan interesting pendengar musik juga berkembang. Benar. Makanya dia harus menciptakan suatu bentuk musik lagu yang memang apa istilahnya itu outside the box ya. Lagu-lagu yang dulu mungkin jarang, misalnya IDM yang musik ngebeat segala macam, electronic dance itu kan dia berdiri sendiri-sendiri. Sekarang malah justru dikolaborasikan dan itu menjadi menarik gitu. Betul. Di mix jadi sih. Iya, dibentur-benturkan begitu jadi malah jadi. Dan ini juga bisa jadi pemikiran bersama nih supaya nanti ada lagu yang tercipta dari Pali, rootnya dari culture Pali, tapi bisa mendunia itu. Ya, nanti bicara banyak lah. Kami juga di Leadbank sebenarnya punya peran juga di situ. Oh gitu. Meriset. Ini kan bagian dari ini juga, bagian dari riset budaya artinya, supaya nanti kita menghadirkan budaya kontemporer, artinya budaya yang dari asli daerah tapi bisa dimodernisasikan sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama milenial nih yang pendengar sejatinya musik ini. Benar. Oke bro, thank you banget nih sudah hadir di sini. Kita sudah bicara banyak sekali yang diomongkan, dimulai dari pengalaman hidup, sejarah, kemudian musiknya Bro Freddy ini, sampai kita ngomongin hal yang teknis ya, kayak tadi belajar musik segala macam. Benar, betul. Sudah banyak sekali yang kita omongkan. Semoga juga ini menjadi jadi pemikiran kita bersama ya, bagaimana mengembangkan industri kreatif terutama bidang musik, seni dan performance di Pali. Dan kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya wadah musik Pali. Terima kasih sudah mau balik kampung untuk menggiatkan musik dan para pelaku musik di Kabupaten Pali. Semoga ini menjadi terus berkembang dan memberikan hasil dan kontribusi yang nyata ya bagi pembangunan di Kabupaten Pali. Oke, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan cerita kami bersama. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita untuk sama-sama kita memberikan kontribusi yang nyata terutama bagi pengembangan musik dan industri musik di Kabupaten Pali. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Pali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bali Bangga siap!